Hai Oke, Mbak Dila, halo. Selamat malam, Dokter Dika. Apa kabar malam nih? Mbak Dila, salam teman-teman semua. Alhamdulillah sehat. Mbak Dila gimana sehat Mbak? Sehat-sehat, Alhamdulillah dokter. Mungkin boleh Mantap. apa dulu nih dok, followersnya Trimegah sama followersnya Dokter Dika yang nonton IG Live kita hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam rekan-rekan semua, para followernya Trimega AM. Ini berarti pagi-pagi ya, karena kalau malam-malam jadi PM ya. Jadi AM itu kan pagi. Nah, jadi senang sekali hari ini saya Dokter Dika bisa diajak ngobrol bareng sama Mbak Dila sama Trimega juga untuk membahas kesehatan jantung. Tapi jantung orang bukan jantung pisang ya. Karena saya nggak tahu tuh tentang kesehatan jantung pisang bagaimana menjaganya nggak ngerti sih. Jadi kita ngomongin soal jantung orang saja, ya. Dokter, sorry nih, baru mulai tapi aku udah mau ketawa terus dokter. Ya nggak apa-apa ketawa aja Mbak, nggak dilarang kan. Jadi ketawa aja. Kita pokoknya membuat jantung juga lebih sehat dengan tertawa gitu. Mantap. Harapannya Nah gitu. dokter, sebenarnya AM itu kepanjangannya tuh aset manajemen dok. Jadi sebenarnya kepanjangan Bukan yang pagi-pagi maksudnya bukan ya? Oh, maksudnya saya terima. pikir yang pagi. Oke, aku juga thank you banget ya Dokter Dika malam ini sudah join bareng sama teman-teman Trimega, bareng sama teman-teman followersnya Dokter Dika buat bahas satu topik yang seru banget ya dok. Judulnya Ya, kesehatan jantung terancam, bikin hidup nggak tentram. Nah dok, betul sekali. kemarin kemarin tuh aku baru baru lihat nih di sosial media dokter. Katanya Apa dokter tuh? baru aja bikin surat terbuka untuk Indomaret dok. Iya. Itu Kesel kenapa nggak tuh? sih kalau kayak gitu coba? Iya, bayangin aja gitu ya. Kita lagi belanja gitu kan di Indomaret, terus tiba-tiba pas kita lagi bayar kan yang bener itu kalau orang dikasih uang, dibayar itu kan harusnya kan terima kasih, Betul. diucapin yang baik-baik. Ini kita malah disumpahin. Gimana tuh? Ditunggu ya Pak struknya. Emang kita dibilang mau kena stroke gitu kan nggak mau ya. Orang apakah sehat ya Pak, panjang umur ya Pak, disuruh nunggu kena stroke. Ya Allah, di mana itu adabnya orang itu coba. Makanya ya udah akhirnya ya semoga lah Indomaret bisa ini ya bisa dengan bijak memilih kasir lah gitu. Ya semoga persoalannya nggak jadi makin panjang ya dok ya. Ya Oke, udahlah bisa. Saya udah maafin lah. Saya udah maafin lah nggak apa-apa walaupun kasir nggak minta maaf saya udah maafin. oke. Dokter, sebelumnya aku udah sempat heads up, aku udah sempat info ke teman-teman Trimegah kalau nanti tuh kita bakalan ada bagi-bagi hadiah nih dok, bakalan ada quiz yang menarik. Nah mungkin aku bisa sampaikan lagi buat followersnya Dokter Dika yang nonton IG live kita hari ini. Jadi nanti teman-teman, aku sama Dokter Dika di akhir sesi IG live bakalan kasih 6 pertanyaan ya dok. Nanti kita gantian nanyanya seputar Mhm. tentang ilmu kesehatan dan juga finansial yang akan kita Ya. bahas di hari ini. Nah, nanti pemenangnya akan mendapatkan saldo GoPay ini, Dok, dengan total Uh, 300. Dan kita akan pilih 6 orang pemenang gitu. Jadi, kapan lagi ya, Dok, bisa dengerin Dokter Dika gitu ya, kasih edukasi tentang kesehatan jantung, kesehatan finansial, terus dapat saldo GoPay. Bupe. Mantap. Terus Keren ada, banget. Itu aku boleh ikutan nanya nggak Mbak? kenapa? Aku boleh ikutan nanya nggak untuk diriku sendiri biar bisa dapat GoPay? Jangan, Nggak bisa dokter. nggak boleh. Sumbernya saya yang tanya sama Oh iya. dokter. Oke oke. Dokter, ada Oke lah hadiah nggak apa-apa. kan? Mungkin dokter bisa share nih ke teman-teman. Ada hadiah tambahan lagi selain kuis kita nanti. Iya, ada lagi nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ini pertama udah follow Trimega ya, .m, dan nanti di-share di story nih, biar orang-orang sedunia ini pada tahu kita lagi live ya kan. Itu juga sama tuh Mbak, kita bakal ada bagi-bagi GoPay lagi tuh. Wah, gokil banget lah pokoknya Trimega, sangat sangat apa ya, royal sekali lah pokoknya luar biasa lah. Siap dok, memang kita senangnya bagi-bagi hadiah dok kalau ada Wah, event-event mantap. gitu. Jadi oke, teman-teman pastiin untuk menonton IG live aku sama dokter Dika sampai selesai ya, karena nanti Yes, akan dapat. betul, betul. Nah Dan dokter, dengar-dengar juga ada lagi hadiah tambahan, Mbak. Hadiah tambahan berupa voucher menginap di polsek terdekat ya. Jangan, ya, jangan, jangan. belum mulai aja tuh udah ketahui udah banyak banget nih dok. Aku yakin teman-teman di rumah juga sambil ngakak nih dengerin IG live kita dokter. Yang penting ilmunya masuk ke ya, gitu. Yang penting ilmunya masuk. Kita ketawa sambil masukin ilmu banyak-banyak ya. Siap, dokter. Sebelum Sip. masuk ilmu-ilmu nih, dok, aku pengen tanya-tanya dulu nih seputar kehidupannya dokter. Kan sekarang dokter udah lumayan aktif nih, dok. Aku lihat Oh iya.
seliweran di sosial media gitu. Nah, mungkin dokter bisa share nih ke teman-teman. Sebenarnya awal mula dokter punya keinginan untuk bikin konten edukasi gitu ya tentang kesehatan di sosial media tuh awal mulanya seperti apa sih, Dok? Terus apa sih tujuan? Oke. Hmm. Jadi awalnya Mbak Dila, aku itu bikin Instagram itu mungkin sama seperti orang-orang lain ya. Maksudnya ajang untuk pamer, untuk flexing, untuk ria. Jadi ya kita bikin Instagram tuh ya buat posting-posting foto-foto nggak penting lah gitu. Cuman aku mikir gitu ya, kok kayaknya sayang gitu kan. Aku dokter kan ya. Dokter itu kan punya punya apa namanya tanggung jawab untuk mengedukasi orang. Dan kalau misalnya kita bisa menggunakan Instagram sebagai media edukasi, itu kan insya Allah akan sangat berpahala sekali gitu ya. Akhirnya saya bikinlah itu yang namanya Dokter Dika Sharing. Tapi awal-awal saya bikin Dokter Dika Sharing itu tuh nggak dibikin informal, nggak dibikin lucu, nggak dibikin pakai komedi gitu, nggak pakai, bener-bener lurus, strict, formal gitu. Kayak lagi ngelihat Pak Camat kasih sambutan lah gitu lah. Pokoknya ya lurus aja gitu, formal gitu kan. Nah, terus sampai suatu ketika saya pikir gini loh, kan orang sering ya nge-share video yang lucu-lucu gitu, yang maksudnya orang di prank, video orang-orang joget gitu kan. Ya lucu sih, lucu, tapi kok kayak nggak ada faedahnya gitu. Maksudnya selain orang itu terhibur, tapi tidak ada faedah kebermanfaatan secara keilmuan. Ini bahasnya ribet banget, tapi pokoknya gitulah, ngerti kan ya? Jadi Ya, nggak mencerdaskan, nah itu dia. Dapat ketawa doang, tapi nggak ada efek mencerdaskannya. Nah makanya saya mikir, mungkin nggak ya kita bikin sesuatu konten yang bikin orang ketawa, bikin orang senang, tapi mencerdaskan dia. Jadi kalau misalnya dia share gitu, ini nih ada video yang lucu gitu. Orang yang disebarin nggak cuma dapat tawa, tapi juga dapat ilmu gitu. Ya udah akhirnya cobain bikin waktu itu awal-awal Dokter Dika Sharing yang versi pakai komedi-komedi gitulah. Kok responnya bagus. Ya udah akhirnya ketagihan sampai sekarang. wah, Gitu. oke, berarti memang sebenarnya niat awalnya tuh udah ada ya, Dok, pengen edukasi. Tapi ternyata Mm-mm. dikemas dengan lebih lucu gitu ya, dengan apa relatable. Rasanya tuh Dokter Dika tuh kalau bikin jokes tuh relate banget sama kehidupan para netizen gitu. Jadi Iya. mungkin itu Emang ada maksud menyindir juga sih Mbak sebenarnya Mbak. Emang ada maksud untuk menyindir dan menyepet sebenarnya itu. Sindiran yang tidak halus sebenarnya, sindiran yang sangat kasar sebenarnya kadang. tapi Tapi yang penting kan orangnya jadi tahu gitu loh. Oh, saya mesti begini, mesti begitu gitu. betul-betul mengedukasi terus juga membuat kita lebih mawas diri ya, Dok ya, dengan Betul. menonton. Ya, Dan aku pribadi ya, Dok, kalau nonton kontennya Dokter Dika tuh jadi kayak makin penasaran nih. Kira-kira nanti bakal sharing tentang ilmu kesehatan apa lagi ya? Sharing tentang, jadi kayak pengen belajar lebih lagi. Padahal kan sebenarnya ilmu kesehatan nih satu ilmu yang mungkin buat orang awam tuh belum belum begitu familiar gitu, agak sulit untuk dipahami. Tapi karena dokter masnya tuh lucu, tapi edukatif, jadi kita makin seneng. Gitu, dokter. aduh, terima kasih ya Mbak Julia. Aduh, jadi Wah, mau terbang saya dokter. ini. Aduh, tolong. Nah, nggak sampai segitu. Dokter, kalau mau bikin ide-ide konten yang lucu-lucu gitu tuh gimana sih, Dok? Apakah emang udah alamiah mengalir dari diri sendiri atau ada prosesnya dulu nih? Jadi biasanya saya untuk bikin konten itu puasa dulu ya 3 hari. Itu saya puasa cuman makan nasi putih doang. Oh enggak. Ini bukan pesugihan, bukan. Jadi biasanya sih gini ya. Saya kan seneng suka ngelempar Q&A ke Hmm, followers. Jadi kan dari situ kan keluar tuh apa aja sih yang pengen orang-orang tahu nih, apa aja sih yang pengen orang-orang lihat lebih detail, yang orang pengen dijelasin, dan dari situ ya udah saya ambil 1 atau 2 topik atau 3 topik ya tergantung lah ya berapa yang banyak, dan memang kan nggak mungkin semuanya juga diambil, jadi saya pilih dan di situ baru saya bikin materinya gitu. Jadi itu sebenarnya lumayan makan proses tuh, nggak yang kepikiran gitu. Itu kadang-kadang bikin saya begadang gitu Mbak. Jadi benar-benar saya bilang Anda tidak boleh begadang ya, harus tidur cukup, tapi saya bikin konten sampai begadang gitu. Nggak, tapi nggak tiap hari lah, kadang-kadang doang gitu, kalau emang benar-benar ya, pulangnya malam, aduh belum bikin konten lagi. Nah, mungkin tidurnya jadi agak malam sedikit untuk ngerancang konten dulu. I see. Gitu Jadi sih. memang ada prosesnya ya, Dok ya? Survei dari Udah. mulai itu, terus ada gimana sih cara bikin kontennya tuh menarik gitu. Jadi nggak Iya. langsung aja gitu ya, Dok, ada prosesnya. Oke, nah dokter kan
balik lagi ke topik utama ya dok, ngomongin kesehatan jantung. Nah, dokter Dika ini kan sekarang ini profesi utamanya sebenarnya sebagai seorang dokter. Selain sebagai seorang dokter kan juga pasti punya peranan juga sebagai seorang suami ya, seorang ayah, kan juga Betul. influencer ya dok, mungkin bisa dibilang. Ya, kalau kata orang mah begitu ya kata orang. Nah, itu kan begitu banyak peran ya dok yang harus dijalani dalam satu hari. Gimana sih caranya dokter tuh bisa jaga tubuh dokter tuh tetap fit, tetap sehat gitu, walaupun aktivitasnya tuh banyak banget gitu. Mungkin bisa share Ya, nih teman. oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hidup fit itu kan ada 4 pilar ya Mbak. Artinya Hmm, kita ini kalau misalnya mau sehat tuh ada empat hal yang tidak boleh dilupakan. Empat-empatnya mesti diambil. Yang pertama adalah bagaimana kita memaksa tubuh untuk tetap bergerak. Jangan sampai kita menjelma menjadi anggota kaum rebahan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kita juga mesti tadi tidur cukup. Makanya kalau begadang jangan sering-sering. Kalau mau bikin konten aja saya begadangnya. Ya itu pun begadangnya nggak sampai pagi. Paling tidur jam tengah malam udah tidur gitu kan. Jadi paling nggak saya selalu bikin sebisa mungkin saya tidur itu cukup 7 sampai 8 jam setiap harinya. Kemudian yang ketiga itu adalah jaga makan sih memang. Makan ini bisa dibilang yang kalau buat saya malah yang paling menantang ya di antara yang semuanya karena emang saya orangnya lumayan hobi ngunyah gitu. Tapi ya paling nggak tahu lah kapan mesti ngerem nih. Wah ini udah berlebihan banget nih udah makan. Misalnya gini contoh, pagi udah makannya gila-gilaan gitu kan banyak gitu atau siangnya udah makan ada party-party. Party banget bahasanya anak jaksel banget. Ada hajatan lah gitu ya. Anak ada hajatan siangnya gitu atau ada kumpul-kumpul bareng teman-teman makannya agak banyak. Berarti malamnya nggak bisa lagi makan banyak gitu. Nah kayak gitu-gitu paling. Jadi di style. Nah yang terakhir yang keempat adalah juga menjaga ketenangan batin gitu ya. Kalau ada masalah jangan terlalu dipikirin amat lah. Nah harapannya dengan kita melakukan 1, 2, 3, 4 tadi ya, termasuk dengan tadi yang pertama kita ngomongin olahraga juga, itu kita bisa lah membantu tubuh supaya tetap bugar gitu Mbak. berarti ada 4 pilar ya dok ya, 4 pilar Hmm. kesehatan yang kita jaga sebenarnya. Nah, kalau tadi aku sempat rasanya bagian nomor 1 tuh dok yang agak susah dok. Apalagi pas Nah, kaum rebahan gitu, langsung tersindir rasanya dok. Karena karena aku levelnya Mbak Dila. Oh enggak. menyindir Enggak. sekalian curhat ya dok. Sekarang ini Hmm. kan udah mulai WFO nih dok, udah Ya, nggak WFH ya, kita udah mulai work from office gitu. Aku rasa teman-teman followers juga mungkin yang karyawan juga udah mulai masukkan aktif setiap hari. Nah kalau aktivitas di kantor tuh ya dok, itu kan ibaratnya ya udah duduk aja gitu di meja. Kalau kita mau gerak paling cuman buat ke toilet, ngambil minum gitu. Jadi sedikit sekali dok geraknya gitu. Nah ya. ada sih dokter, kan sebenarnya kita juga para kaum rebahan ini juga pasti tetap pengen punya tubuh yang sehat ya dok. Ada nggak sih Betul. olahraga yang mungkin cocok, olahraga yang mungkin pas nih dok buat kaum rebahan gitu? Oke. Yang pertama tadi saya mau nanggapin apa kata Mbak Dila tentang orang yang sehari-harinya banyak duduk di meja. Saya sangat nggak setuju Mbak, karena harusnya orang itu duduk di kursi. Kalau di meja nanti banyak utang kalau kata orang zaman dulu. Iya kan? Tadi Mbak Dila berarti duduk di meja soalnya nggak sopan Mbak Dila, jangan di kursi. Iya. Oh iya di kursi. Jadi kalau kita bicara orang yang banyak duduk di kursi itu adalah sebuah gaya hidup yang namanya sedenter Mbak Dila. Jadi Sudah. kalau misalnya, jadi kita tuh punya satu istilah yang namanya itu gaya hidup sedentary alias sedentary lifestyle. Nah, yang namanya gaya hidup sedenter ini kita punya 2 definisi. Definisi pertama adalah mereka yang jarang olahraga, yang jarang bergerak. Artinya dia tidak mencapai rekomendasi untuk berolahraga secara baik ya. Karena kita kan punya nih rekomendasi orang tuh kalau bisa dalam 1 minggu itu olahraga yang santai-santai aja, yang sedang-sedang, itu mencapai total 150 menit. Jadi kalau dihitung-hitung, kayaknya saya olahraga nggak ada tuh jalan pagi gitu sampai di total dapat 150 menit. Berarti ya termasuk anggota rebahan itu, masuk kaum sedenter. Nah, cuman ada lagi definisi kedua nih yang lebih serem sebenarnya. Jadi kalau saya ngutip dari pernyataan Departemen Kesehatannya Australia Barat. Mbak Dila pernah ke Australia Barat nggak? Belum pernah dokter. Jadi kalau ini Jawa Barat nih, nah ini Australia Barat nih, sama-sama Barat nih, dekat Ya. Jawa Barat sebenarnya. Nah, jadi dekat Cimahi itu kurang lebih sekitar Cimahi 200 meteran lah.
Nah ini tuh si Australia Martin bilang, meskipun kita sudah aktif olahraga, pagi-pagi nih udah rutin, udah jogging let's say atau jalan pagi, tapi ternyata setelahnya kita juga nongkrong di kursi terus sampai 7 jam atau lebih, kita juga dikatakan kaum sedenter. Nah, makanya kita tetap punya dua tugas nih. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membiasakan untuk berolahraga tadi minimal sih 150 menit ya untuk yang kardio terutama kalau kita ngomongin jantung. Dan yang kedua mencegah jangan sampai duduk mulu. Jadi Gimana tuh, makanya Dok? kenapa sekarang kalau ya, jadi sekarang itu ya kalau di luar negeri itu orang tuh udah mulai pakai yang namanya standing workplace. Jadi beberapa perusahaan tuh dia nyiapin workstation, cubicle ya kalau kita tahunya kan, tapi berdiri. Jadi ini sebenarnya bukan karena upaya penghematan perusahaan, nggak beli kursi, bukan. Karena mereka tahu bahwa duduk lama itu nggak sehat. Jadi ada nih Mbak yang namanya campaign sitting is the new smoking. Jadi kalau kalau kita ngelihat orang-orang yang duduk kelamaan tadi yang dibilang 7 jam bahkan lebih, itu dia efek buruknya untuk kesehatan tuh 11-12 sama ngerokok. Oh. Jadi iya karena tadi bisa kena bikin penyakit jantung, bisa bikin penyakit pembuluh darah, bisa bikin macam-macam lah. Jadi bisa dibilang kalau orang duduk lama itu sama kayak ngerokok. Bisa dibayangkan kalau orangnya duduk lama sambil ngerokok. Itu ibarat kata kayak orang ngerokok 2 batang sekaligus. Kan Lebih ngeri bahaya. ya, gitu aneh gitu ngeliatnya. Iya. Nah, jadi makanya kenapa tadi selain kita olahraga rutin, kita bikin teratur frekuensinya, kita bikin juga jelas jenis olahraganya, durasinya, intensitasnya, tapi juga di break. Nah, ini ada apa namanya saran lah rekomendasi gitu ya. Kalau kita lagi kerja nih, kan tadi kan Mbak Dila bilang udah WFO kan, udah mulai masuk kantor lagi. Kalau misalnya kita duduknya udah lewat 1 jam, ada yang bilang oke lah, pahit-pahitnya 2 jam deh. Tapi kalau aku lebih nyaranin 1 jam. Itu kita bangun. Tapi jangan bangun rumah tangga ya kelamaan. Bangunnya berdiri gitu. Iya. Berdiri, terus kemudian dia bisa jalan. Boleh stretching, boleh jalan. Jalan kemana dok? Ya mau jalan ke kamar mandi lah, mau jalan ke pantry lah, mau jalan ngasih ke ruangan bos gitu kan, ngasih kerjaan atau apa gitu. Asal jangan jalan itu jalan ke luar negeri, kejauhan, repot, ya kan mahal lagi sekarang tiket pesawat lagi mahal banget. Nah jadi apa namanya kita paling nggak bisa membreak sitting time namanya. Dan tadi kalau misalnya kita bicara totalnya 7 jam itu akumulasi ya mbak ya. Jadi Iya. tadi kita bisa coba, yaudah deh. Artinya kita kurang-kurangin, misalnya contoh, kalau misalnya kita bisa kerjakan sesuatu dalam kondisi berdiri atau berjalan, ya kerjakanlah dalam posisi itu gitu. Jadi pokoknya sebisa mungkin coba kita kurangin deh. Kayak saya gini, saya salah satu cara saya untuk saya kan orangnya seneng nonton deh. Maksudnya saya seneng Netflixan gitu. Seneng Netflixan, terus juga sekarang lagi ada film yang lagi saya ikutin lah gitu ya. Hmm. Itu strategi saya untuk biar bisa, kan kalau misalnya saya nonton tapi saya sambil tinggal lari atau jogging kan ketinggalan filmnya, kan repot ya. Kalau kita jogging bawa TV kan susah ya gitu ya, berat gitu TV itu. Jadi akhirnya saya mensiasati dengan cara saya nonton biar tetap bisa dapet si filmnya itu, tapi saya sambil sepeda statis. Jadi kebetulan di rumah saya punya sepeda statis gitu. Jadi saya memposisikan si sepeda ini di depan TV. Jadi artinya apa? Waktu saya untuk refreshing, untuk bisa apa namanya beristirahat dan nonton TV, itu saya nggak diem-diem amat, nggak rebahan-rebahan amat, nggak duduk-duduk amat. Paling nggak kakinya masih gerak gitu kan. Jadi pompa jantungnya pun juga masih kebantu gitu, masih kerja gitu, masih kerja dengan baik. Gitu sih Berarti kurang lebih Mbak. berarti bukan mulutnya yang gerak ya dok, kan biasanya kalau nonton TV gitu kan sambil nyemil, nah itu salah berarti Iya, ya dok. benar. Daripada angkat barbel, orang lebih seneng angkat toples. Iya kan? Ih, Angkat toples, isinya nastar atau keripik singkong gitu diganyemin. Jadi ya, iya, itu hati-hati oke aja. oke Gede itu siap kalorinya soalnya. siap siap, menarik banget ya dok. Jadi ini buat PR kita bersama juga ya teman-teman, kalau keseringan duduk pada saat lagi kerja, duduk di kursi ya dok, bukan duduk di meja. Bukan Pada di saat meja, nggak sopan. pastikan luangkan waktu setiap 1 atau 2 jam sekali buat stretching ya dok ya, atau Ya, buat jalan. bentar untuk menghindari itu yang tadi namanya sedentary ya dok ya.
Ya, gaya hidup studenter. Iya. Gitu, Mbak. Oke, siap dok. Nah, selain itu dok, ini sekalian ngejawab juga sih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Udah banyak banget, daripada kita nunggu kolom Q&A, mungkin bisa langsung aja ya dok ya. Tadi ada Boleh, yang boleh. nanya, ini dok, kualitas tidur. Karena Nah, biasanya si kaum-kaum rebahan ini ya, termasuk saya sendiri, ini kan biasanya kalau udah pulang kantor ya dok, pulang kantor kan ibaratnya jam-jam 5, setengah 6, nyampe rumah paling udah jam 7, apalagi kalau rumah-rumahnya itu di pinggiran Jakarta gitu kan, bisa bisa Bekasi jauh, lah, bilang aja Bekasi. Heeh. Tangerang, Bekasi gitu ya dok. Itu kan sampai rumah udah capek dok, pengennya ya udah deh Iya. tidur aja gitu. Nah, kita mikirnya, aku juga mikirnya, oh kalau aku tidurnya cepet gitu ya, tidur jam 9 gitu, jam 10, waktu tidurnya 7-8 jam, besoknya aku bisa fit lagi gitu, dalam menjalani hari, bisa lebih sehat lagi. Nah, tapi kenyataannya, ada kadang ya dok, udah tidur lama, tapi pas bangun masih capek, masih aduh lemes, kok nggak fit, itu kenapa ya dok, kira-kira? Oke, jadi yang namanya tidur itu, Mbak Dila dan teman-teman semua, kita mesti melihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Kadang Oke. orang dapat nih tidur, kita kan disarankan secara kuantitas kan tidur 7 sampai 8 jam kan. Kadang-kadang kita dapat nih 7 jam, 8 jam. Tapi secara kualitas nggak dapet gitu. Ada orang yang tidurnya 8 jam, tapi tiap jam kebangun gitu, ingat cicilan rumah. Gitu kan, waduh, rumah belum lunas nih gitu kan. Akhirnya kebangun gitu kan, mimpi dikejar debt collector. Jadi, apa ya, jadi walaupun dia secara angka itu bagus, tapi secara kualitas nggak bagus. Ada lagi orang yang memang, misalnya contoh gini ya, ada kebiasaan orang itu kalau tidur itu sambil nyalain TV. Itu juga sebenarnya bukan hal yang bagus, Mbak. Oh, oke. Karena apa? Iya kan namanya TV itu kan dia kan tetap aja walaupun kita merem nih, tapi ada TV nyala, itu yang namanya cahayanya pertama masih ketangkep sama mata meskipun dia merem ya. Kan kita bisa ngerasain kan orang kalau merem dalam kondisi ada cahaya Hmm. sama enggak itu kan beda. Jadi otak tuh masih bisa merespon. Yang kedua dari segi suara. Jadi kalau misalnya kita let's say pas lagi di TV itu pas jam 2 malam, jam 3 malam itu ada film kungfu, kan film kungfu suka berisik ya, suara pedang beradu gitu. Nah itu masuk itu ke otak kita gitu, dan itu mungkin kita jadi mimpi kungfu juga. Jadi artinya apa? Si otak itu dia walaupun tidur, tapi kalau dikasih stimulus dari luar, itu dia masih ngeproses. Dan akhirnya jadi tidak pulas tidurnya, tidak dalam tidurnya. Atau juga yang kadang-kadang orang juga suka nggak sadar, itu pas Mhm. lagi tidur itu ngorok, Mbak. Jadi yang Oh, namanya orang itu, iya, jadi rupanya tuh orang yang ngorok itu secara quality itu keganggu tidurnya. Bahkan gini, apalagi kalau yang ngoroknya sampai ke jeda. Yang tahu nggak sih ada orang yang kalau ngorok gini nih, terus jeda gitu lama nggak napas, iya, iya, iya. tiba-tiba tidur lagi Suami gitu. saya tuh dokter. Suami saya Hah? tuh dokter tidurnya. Nah Iya, itu Mbak, suami hati-hati, saya gitu. hati-hati. Wah, Iya, jadi gimana itu tuh dok? biasanya orang-orang model gitu suka suka ngerasa tuh siang-siang itu ngantuk gitu bawaannya. Karena apa? Ya itu nggak pulih, nggak recover tubuhnya. Karena oksigen yang dia butuhkan untuk merecovery atau memulihkan tubuhnya nggak optimal masuknya. Kan ngorok itu kan karena emang ada sumbatan dalam ini kan, di apa namanya, di jalur napasnya. Entah itu lidahnya yang kegedean gitu. Karena ada juga orang-orang yang lidahnya itu gede. Bisa jadi karena memang banyak jaringan lemaknya. Sehingga begitu dia tidur telentang, dia begitu udaranya masuk tuh ketutupan sama lidah di belakang leher, sehingga jadi bunyi. Sama kayak kita kalau beli trompet kan dia kan bisa bunyi gara-gara ada penyempitan ini kan. Mbak Dila pernah iseng ini nggak beli trompet terus dibongkar-bongkar gitu? Masa Kayaknya nggak pernah sih Mbak? Mbak seriusan Mbak nggak pernah ngebongkar-bongkar trompet tahun baruan? Mbak coba kita ngapain aja waktu kecil? belum Ya pernah udahlah, oke. dokter. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan dibongkar ya trompetnya ya. Jadi Dok. itu tuh bentuknya trompet tuh gitu. Suara itu akan keluar kalau udara itu melewati tempat yang sempit. Nah makanya orang ngorok itu ya karena itu sebenarnya. Jadi yang namanya si udara itu jadi nggak bagus masuknya. Nah, jadi kalau orang-orang yang ngorok, orang-orang yang apalagi yang tadi sampai berhenti itu namanya OSA, obstructive sleep apnea itu namanya, sampai berhenti tadi kayak gitu napasnya sampai jeda. Nah itu harus dirapihin kalau bisa gitu. Yang kegemukan ya weight loss, bikin lebih kurus. Kadang-kadang juga ada orang yang ngorok gara-gara punya amandel. Oh, Jadi amandelnya gede, maksudnya amandelnya gede,
Terus kemudian akhirnya udara yang masuk juga jadi susah sehingga menimbulkan ngorok. Tapi juga sama, itu juga udaranya jadi nggak maksimal. Makanya sampai ada kan artis yang kalau tidur ngorok gitu gara-gara amandel. Tahu nggak siapa? Nggak tahu dok. Siapa? Amandel Manopo. Iya, Amandel Manopo. Dokter. Sorry, sorry. Tipis, sorry tipis. Iya, nah, jadi pokoknya gitu intinya kita beresin nih, kita beresin. Tadi Bu Eni tuh nanya tuh obat ngorok apa ya? Itu Bu, kita cari tahu dulu tuh penyebab ngoroknya apa. Kalau misalnya memang karena kegemukan, ya memang banyak orang yang ngorok karena gemuk, ya mesti weight loss, mesti ngurusin badan. Kalau misalnya orang yang tadi punya amandel, ya emang berarti mesti diangkat mungkin gitu ya, atau mungkin konsul dulu ke THT-nya lah gitu untuk dilihat apakah perlu diangkat apa enggak. Terus tadi misalnya contoh juga kadang posisi juga bisa ya, kadang ada orang yang cukup dengan misalnya let's say dia miringin badan, ngoroknya hilang. Tapi kan namanya tidur kan nggak selamanya miring terus gitu. Betul. Kecuali kalau emang pas tidur diikat gitu kan, atau digantung apa gimana. Mungkin nggak ganti-ganti posisi itu. Nah, tapi kan makanya yang lebih enak kita cari tahu ngoroknya ini kenapa gitu. Kalau memang bisa diperbaiki secara strukturnya atau tadi ngurusin badan, itu bisa menjadi tanda kutip obat gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat di luar negeri itu, sampai ada orang yang ngoroknya itu akhirnya dibantu pakai alat. Jadi kayak dikasih ruang apa namanya oksigen bertekanan positif supaya udara itu masuk dalam gitu. Segitu kita butuhnya gitu, butuhnya untuk dibuat oksigen bisa masuk sehingga tubuh kita menjadi pulih. Karena tadi Mbak Dila, kalau misalnya kita tidur selama ini nggak nyenyak, tadi kita dapat angka kuantitas tapi nggak cara kualitas. Yang kena siapa? Jantung juga yang menanggung akibatnya. Pengaruhnya gimana? Jadi karena gini, jantung itu kan bisa dibilang kita itu jantung itu kan organ yang bisa dibilang hampir nggak diistirahatnya ya. Iya kan, kita kan nggak pernah gitu. Duh, jantung kasihan banget sih, berhenti bentar lah gitu, nggak pernah gitu kan. Bahaya kalau jantung berhenti gitu, jantungnya healing dulu gitu, jalan-jalan ke puncak, nggak mungkin gitu. Jadi mau nggak mau dia akan kerja sepanjang hari. Dan kalau kita lihat dari grafik kerja jantung, jantung itu paling santai itu pas lagi malam, pas lagi tidur. Jadi malam itu tuh ibarat kata saat dia untuk benar-benar tidur, benar-benar istirahat. Meskipun saat itu dia masih berdetak, tapi lebih lambat detaknya. Tekanannya juga lebih rendah. Kalau kita tidurnya nggak dalam karena keganggu, oksigennya juga jadi nggak masuk banyak, jantungnya batal istirahat gitu istilahnya. Harusnya dia istirahat, tapi karena dia nggak dapat oksigen, jantung itu kan kalau nggak dapat oksigen, dia jadi mompanya nggak bisa lambat, mesti cepat. Iya. Makanya kenapa akhirnya tadinya mau istirahat, ya nggak jadi istirahat. Akhirnya jantung tidak mendapatkan haknya. Dan kalau jantung nggak dapat haknya, ya siap-siap rusak gitulah pada waktunya. Gitu, jadi kan ngeri ya, gara-gara ngorok terus kena sakit jantung gitu. Jadi, ya ini nggak sepele sebenarnya tidur ngorok ini. Iya, ini ilmu baru loh dok. Thank you, langsung mau saya share nih ke suami saya dok. Mantap. Kita harus, Boleh Mbak. kata dokter harus cari tahu ya dok, apa penyebabnya tuh apa, baru bisa kita tanganin ya dok, penyebab ngorok. Iya, tadi aku bilang Mbak, hukum trompet gitu. Jangan-jangan suaminya Mbak Dilan nelen trompet kali di dalam, enggak ya? Jangan dok. Oh enggak. Jadi teman-teman pastiin juga ya dok, kalau misalkan kita tidur itu nggak hanya perhatikan kuantitasnya aja, tapi kualitasnya juga penting. Jadi kalau Betul. tidur kan kondisinya juga redup ya dok, nggak ada cahaya-cahaya dari TV. Iya, kalau bisa gelap aja. Supaya kita bisa mendapatkan tidur yang lebih berkualitas gitu. Yes. Nah dok, selain ngobrolin masalah tidur dan ngorok nih dok, balik lagi ke masalah kesehatan jantung. Nah, sebelumnya tuh udah baca-baca juga sih dok, kalau ternyata penyakit jantung ini tuh termasuk salah satu penyakit utama yang menyebabkan kematian nih di Indonesia. Kemarin sempat juga artikel dari Kementerian Kesehatan, ternyata 5 tahun terakhir ya, dari tahun 2014 sampai 2019, itu penyebab kematian tertinggi di Indonesia tuh datang dari penyakit jantung dok. Jadi ini iya, salah satu concern kita bersama juga ya dok, karena kan yang kena penyakit jantung bukan cuman yang sudah berumur ya dok, yang usia-usia produktif juga banyak yang kena penyakit jantung. Nah, yang kemarin sempat heboh kan ini dok, Ashraf Sinclair ya dok, dia kan itu. Tapi dia hobi olahraga. Nah, ada lagi nggak sih dok faktor lain yang bisa membuat kita tuh beresiko gitu terkena penyakit jantung, padahal udah rajin olahraga? Betul. Jadi gini,
yang namanya orang itu bisa kena sebenarnya yang saya tahu nih ya ini saya nggak tahu karena kita kan nggak memeriksa beli almarhum gitu kan kita nggak ngelihat Hmm. langsung gitu kejadiannya tapi memang ada ya dugaan lah gitu ya ada dugaan yang kita juga sama-sama ikutin di berita bahwa Ashraf Sinclair ini almarhum itu waktu itu meninggal diduga karena memang mengalami yang namanya Brugada syndrome ya kan sampai kan ada tuh yang ya, sampai ada tuh kan yang jadi viral gara-gara salah tulis bukan Brugada sindrom malah sindrom bulu dada. Itu juga ada tuh yang media bikinnya begitu tuh. Aduh, maksudnya nggak di cross check dulu. Tapi yang pasti Brugada sindrom ini tuh dia lebih karena irama jantungnya. Hmm. Jadi istilahnya tuh kalau jantung rusak atau bukan rusak ya, jantung memiliki kelainan tuh tidak semerta-merta bentuknya serangan jantung Mbak Dila karena beda tuh ada yang namanya serangan kalau kita bicara serangan jantung itu kita bicaranya itu ada pembuluh darah koroner yang kan sering dengar ya penyakit jantung koroner nah itu koronernya bukan koroner Sanders waduh ini kan jadi ngomongin ayam ya nah ini beda lagi jadi lapar ya kita ngomongin koroner Sanders nah itu ada juga yang dia bukan karena sumbatannya bukan karena ada masalah di pembuluh koroner jadi pembuluh koroner itu adalah pembuluh darah yang memberikan darah kepada jantung. Jadi jantung itu juga butuh darah buat dia makan. Nah, itu pembuluh yang berfungsi untuk menghantarkan darah ke dinding jantung itu sendiri, itu namanya pembuluh koroner. Jadi kalau pembuluh koronernya mampet, dia ngebagi-bagi makanan ke orang-orang, tapi dia sendiri nggak makan gitu. Ibaratnya begitu. Ya. Nah, ini memang tadi seringkali sumbatannya ini terjadi akibat pola hidup ya. Kemudian usia, segala macam itu ngaruh. Masalahnya orang zaman sekarang itu makin gaya hidupnya makin agak ngeri kalau saya lihat gitu. Memang sih ada orang-orang yang olahraganya rutin, tapi juga nggak banyak yang akhirnya nggak banyak, nggak sedikit yang akhirnya termanjakan dengan teknologi. Wah. Maaf ya ngomong teknologinya musik ini karena saya anak Jaksel kan, jadi agak teknologi gitu, agak-agak gitu-gitu dikit. Nah, jadi banyak orang yang akhirnya jadi mager, yang tadinya mungkin misalnya ke warung jalan kaki jadi pakai ojek online gitu kan, atau misalnya cuma jalan doang nih ke warung 100 meter, 200 meter, kalau dulu orang jalan kaki sekarang naik motor. Iya kan? Kan iya loh. Zaman sekarang gitu, orang ke tadi Indomaret ke Alfamart cuma jarak 100 meter naik motor. Di kantor pun sama. Naik tangga cuma satu lantai. Cuma satu lantai naik motor oh nggak mungkin naik lift salah naik lift nah itu kan apa ya aduh ya Allah cuma satu lantai doang naik lift saya berapa kali tuh ngeliat suka sedih gitu orang cuma mau naik lantai ke lantai 2 tapi nunggu lift dulu gitu maksudnya ya oke lah kalau dia ada sakit lutut gitu ya tapi ini kadang-kadang masih muda cuman alasannya magernya capek takut capek ini kan artinya apa ya nggak bakal terlatih jantungnya gitu kan dan bukan nggak mungkin akhirnya tuh dia akan menjalani gaya hidup yang nggak sehat which is jadi faktor resiko buat si jantungnya kena koroner di usia muda. Yeah. Jadi saya mulai nemu nih, mulai banyak gitu usia belum 40 tahun gitu kan. Kalau zaman dulu yang namanya penyakit koroner, si tadi sumbatan koroner itu banyak kejadian pada orang over 40. Usia 40 tahun ke atas. Tapi sekarang umur 35, 36 itu udah pada kena gitu. Jadi memang gaya hidup sekarang ya begitulah. Kita makin hari kadang-kadang makin tergoda untuk mager, jadi akhirnya penyakit-penyakit yang tadinya usia tua jadi makin maju. Belum bicara ada faktor genetik, Mbak Dila. Oke. Tadi, kayak misalnya contoh orang-orang yang memang dia punya faktor genetik untuk mengalami gangguan irama jantung, tadi yang kayak almarhum Ashraf gitu. Itu sedikit banyak ada faktor genetik, kalau kita bicara Brugada syndrome. Atau juga ada lagi penyakit-penyakit irama, long QT syndrome, ada lagi WPW, pokoknya banyak lah ya. Kalau kita baca sebutin di sini, ntar dapat 3 SKS nih yang nonton. Jadi bisa dibilang, kalaupun kita sudah punya gaya hidup aktif olahraga, tapi banyak banget yang dilihat genetiknya gimana, pola makannya gimana, pola tidurnya, istirahatnya gimana, itu juga ngaruh tuh. Ya kan tadi olahraga. Rutin nge-gym apa segala macam tapi tidurnya cuma 4 jam sehari. Makannya juga nggak dijaga, makannya jorok gitu kan. Makan tanah, bukan. Makan jorok itu maksudnya makannya nggak dijaga gitu. Terus kemudian tidur, apa tadi udah tidur ya? Oh, stres.
faktor stres juga penting banget gitu. Akhirnya apa? Orang olahraga iya, jaga makan iya, tapi overthinking, anxiety, Ini iya kan? banyak Iya kan banyak orang mental issue gitu. Jadi mental health issue ini juga menjadi sebuah faktor resiko juga sebenarnya. Banyak orang-orang yang terlalu sibuk memikirkan masa depan gitu kan. Aduh, ini gimana nih ntar anak saya kuliah gimana, anak saya masuk kuliahnya gimana. Padahal anaknya masih masuk PAUD gitu, baru masuk PAUD gitu kan. Kejauhan mikirnya gitu. Jadinya ya overthinking tadi dan ini nggak sehat gitu. oke. Jadi memang apa ya dok, kesehatan mental itu juga penting ya dok ya. Jadi salah satu hal yang harus kita perhatikan juga ya dok dalam menjaga kesehatan jantung. Jangan sampai aku sempat baca yang namanya chronic stress ya dok. Jadi stres yang berkelanjutan karena itu tadi datangnya dari kesehatan mental. Oke. Bener banget, bener banget, bener banget. Oke. Gitu Mbak. Dok, kalau tadi kan udah ngomongin penyebab-penyebabnya nih, apa aja yang bisa bikin memicu penyakit jantung. Nah, tanda-tandanya dok, ada nggak sih tanda-tanda kita? Tadi tuh aku Oke. udah banyak yang nanyain kalau debaran jantungnya suka tiba-tiba kenceng, apakah itu salah satu indikator gitu? Mm-mm. Jadi tadi ya kalau kalau kita bicara tadi kan ada penyakit jantung itu ada yang sifatnya itu dia karena sumbatan ya kan, ada yang karena irama jantung, ada juga yang karena struktural, misalnya katupnya bocor gitu kan. Ya kalau misalnya contoh tadi kita ngomongin gejala yang memang muncul biasanya ini tipikalnya ya tipikal yang biasanya muncul saat orang itu mengalami gangguan sumbatan pembuluh darah jantung itu sakit nyeri dada biasanya nyeri dada yang nyerinya ini nggak tajam Mbak Dila. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, dok, gue sakit dada kiri nih, kan jantung kan dada kiri kan, tapi sakitnya di sini nih. Nah, ini dok nih, nah ini, nah itu bukan jantung biasanya kalau kayak gitu. Jadi jantung itu nggak bisa ditunjuk pakai jari gitu. Jadi kalau misalnya sakit di apa namanya ditunjuk begini bisa, itu kalau nggak ototnya yang memang meradang, atau pas lagi ada jerawat mungkin di situ tuh kan suka ada jerawat ya bisul gitu. Jadi bukan jantung ya penyakit bisul aja bilang jantung biar elit. Nah ini kayak gitu-gitu kita waspada kalau jantungnya itu kalau sakitnya itu karena jantung dia tuh menyebar. Nyebarnya bisa ke apa namanya ke tangan gitu kan, bisa ke punggung, bisa ke ulu hati gitu, kadang ke rahang juga bisa ke leher. Jadi dia tuh menyebar gitu sakitnya. Nah kemudian juga bisa muncul gejala seperti kalau itu kan tadi kalau sumbatan nih, kadang sering disertai juga dengan misalnya keringatan dingin gitu ya, karena pas lagi serangan nih pas lagi sakit tuh keringat dingin. Kalau yang bicaranya tadi irama itu biasanya berdebar-debar jantungnya. Berdebar-debar ini ya bisa jadi saat istirahat gitu kan, atau saat aktivitas juga bisa, tapi berdebar-debarnya tuh nggak lazim lah gitu. Kadang disertai juga dengan sesak napas, atau juga bisa jadi kalau misalnya irama jantungnya itu dia nggak beraturan sampai darahnya nggak ke otak, nggak maksimal, itu bisa black out. Mbak Dila tahu black out? Tahu black out kan? Iya. How you like that? Teng 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 teng. How you like that? Tereret, tereret, itu black out. Oh sorry, ya bener black itu pingsan. Nah jadi black apa namanya? Akhirnya dia bisa ya gitu lagi aktivitas tiba-tiba deng pingsan, deng gelap gitu. Jadi pas lagi misalnya lagi beres-beres rumah gitu kan, beres rumah tiba-tiba deng gelap. Rupanya token PLN-nya habis. Waduh bukan, tapi bukan. Jadi tadi itu hati-hati jangan-jangan itu adalah gangguan karena pompa jantungnya jadi nggak kuat nyampe ke otak. Bisa karena iramanya, bisa karena problem struktural juga. Oke. Ya gitu Mbak. Tapi ada lagi nih yang orang bilang mitos dok. Bukannya kata orang penyakit jantung itu tandanya adalah tangan yang mudah berkeringat. Bukan ya dok? Enggak ya. Enggak. Enggak ya? Kenapa? Ada yang barusan tanya dok, apakah indikasi kita kena penyakit jantung tuh tangannya sering berkeringat gitu? Enggak. Jadi yang namanya tangan berkeringat itu bukan tanda lemah jantung ya. Kalau misalnya memang benar tangan berkeringat adalah tanda yang pasti untuk jantung lemah, ngapain ada EKG ya? Dokter-dokter jantung sekolah mahal-mahal gitu kan cara meriksa jantung, tinggal aja tangannya lepek apa enggak gitu ya lah. Enggak. Jadi yang namanya tangan berkeringat itu biasanya lebih karena kelenjar keringat yang hiperaktif.
Mhm. Jadi nggak ada hubungan sama jantung sebenarnya. Jadi bukan. Oke. Itu mitos. Oke, itu Hmm. menjawab juga ya teman-teman yang tadi udah lumayan banyak dok yang nanya di kolom komentar. Nah, Iya, dokter iya. sempat bahas tentang kesehatan mental nih dok. Nah, sebenarnya lalu tuh kita sempat bikin juga IG Live temanya ngebahas kesehatan mental. Nah, Betul. sebenarnya tadi dokter juga sempat bilang kan 4 pilar tadi, salah satu pilar terakhirnya tuh gimana caranya kita bisa jaga kesehatan mental. Ini tuh Iya, benar. ada kaitannya juga nggak sih dok sama kesehatan finansial? Karena kan kalau kita nih dunia keuangan ya dok ya, eh, masalah finansial itu tuh biasanya jadi sumber permasalahan utama dari kehidupan gitu Betul ya. banget. Betul banget. Buat bisa punya perencanaan finansial yang matang gitu. Karena memang kaitannya juga cukup besar dengan kesehatan mental. Nah, menurut dokter tuh gimana sih caranya kita bisa Oke. jaga kesehatan finansial? Versinya dokter deh. Versiku ya. Jadi tadi benar banget yang tadi Mbak Dila bilang. Istilahnya orang udah aktif olahraga, udah jaga pola makan, jaga tidur. Tapi tadi tuh overthinking gara-gara, aduh cicilan kok banyak banget. Ntar kalau orang tua sakit gimana, kalau anak sakit gimana. Itu kan sedikit banyak tuh mempengaruhi semuanya gitu. Ya. Tidur keganggu, kerjaan keganggu, sampai ujung-ujungnya kan kesehatan pun keganggu. Karena kalau kita stres, itu tuh keluar hormon stres yang bisa ngerusak badan nih, Mbak Dila. Jadi ada hormon yang namanya kortisol. Itu sebenarnya dia fungsinya bagus, tapi kalau keluar terus nggak habis-habis gara-gara kepikiran, stres, mikirin tabungan nggak naik-naik gitu kan misalnya. Nah itu apa? Akhirnya si hormon ini ngerusak badan. Termasuk juga akhirnya merugikan kesehatan jantung gitu. Makanya kenapa kita sebisa mungkin jangan sampai kita jadi stres berkepanjangan, makan badan gara-gara kita nggak punya perencanaan finansial yang benar gitu loh. Takut nanti kalau anak sakit, anak mau masuk sekolah, mau masuk SD, SMP. Zaman sekarang, Mbak, ya Allah, masuk SD aja, ya, itu biayanya lebih mahal daripada aku sekolah spesialis, ya Allah. Sumpah, ini gak bohong. Maksudnya aku lihat, ya ntar gimana SMP-nya, gimana SMA-nya gitu kan, maksudnya. Nah, maksudnya, kalau kita kayak gini, alhamdulillah kan sekarang misalnya aku ya masih kemana-mana lah gitu, masih kerja di sana sini. Tapi kalau misalnya nanti let's say misalnya kita tiba-tiba sudah nggak seramai sekarang kerjaannya kan nggak ada yang tahu ya. Betul. Makanya kenapa kita mesti bikin tabungan kalau aku Mbak. Aku memang benar-benar bikin tabungan yang kalau bisa nggak kesentuh sama sekali lah. Jadi ada tabungan yang bahkan nggak berbentuk uang gitu ya. Kita nabungnya dalam bentuk emas gitu misalnya. Nah, contoh gitu kan. Jadi apa namanya? Kita tenang lah gitu ada simpanan yang kalau orang bilang tidak terpengaruh inflasi gitu loh maksudnya. Jadi nggak takut kena inflasi. Tapi ya gitu sih Mbak Dila, aku juga jujur aja aku masih agak bingung nih. Maksudnya mungkin aku bisa malah nanya ke Mbak Dila nih sekarang gitu gantian. Silakan Karena dokter. ya gitu ada yang bilang orang kalau nabung itu ada yang namanya dana darurat gitu. Ya. Aku bingung gitu. Ini namanya dana darurat ini sebenarnya apa? Dana yang dipakai kalau misalnya kita ada yang sakit, ada yang sakit berat gitu. Atau yang, aduh, aku darurat pengen makan steak nih. Nah, itu kan juga darurat tuh, Mbak. Karena kalau kita pengen makan steak itu kan udah nggak bisa ditahan lagi. Itu kan emergency. Nah, itu gimana Mbak Adila sebenarnya ngebagi-baginya tuh? Oke, oke. Thank you nih dokter. Ini satu pertanyaan yang emang cukup menarik ya dok tentang dana darurat. Tapi sebelum masuk ke sana dok, mungkin aku pengen bridging sebentar ya dok ke kesehatan finansial. Karena kan tadi dokter bilang kalau stres itu sebenarnya adalah kaitannya itu sangat erat ya sama kesehatan mental kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau jaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kita juga harus jaga kesehatan finansial kita. Kalau Iya, di betul. dunia kedokteran kan ada yang namanya ini ya dok, medical check up, ya kan dok? Biasanya dilakukan oleh Mm-mm, seorang dokter. Kalau di dunia betul. investasi ada financial check up, gitu. Jadi sama-sama check Oh, up. itu ya. Itu di Kenapa rumah dok? sakit mana, Mbak? Betulnya? Di rumah sakit mana? Bukan sama dokter dok. Kalau financial check Oh, up sorry, sorry. sama financial advisor atau bisa sama diri sendiri gitu karena sebenarnya banyak banget sumber-sumber yang ngajarin kita tentang gimana sih caranya kita melakukan financial check up karena menurut Hmm, financial check up tuh penting dok karena sekarang ini kan biasanya orang tuh lebih mengutamakan lifestyle ya dok daripada tabungan gitu pengen kelihatan iya, sekeren mungkin
sejaksel mungkin gitu ya dok. Ngopi sesering mungkin. Iya, sampai-sampai lupa gitu ya. Kalau belum sampai akhir bulan lihat tabungan udah sedih, udah nggak ada ini lagi, udah saldonya udah, iya udah nggak ada gitu kan, boro-boro mau investasi, mau nabung aja tuh susah. Nah ini satu hal yang menurutku kita bisa perbaiki dengan kita melakukan financial check up, teman-teman. Ada beberapa step ya dok yang mau aku share, sebenarnya banyak, tapi kayak kata dokter kalau terlalu banyak nanti jadinya kayak kuliah. Jadi mungkin aja dok yang bisa teman-teman lakuin di rumah nih kalau mau check up. Nah yang pertama dok, ini simple sih, tapi mungkin yang paling gampang itu adalah kita harus define our financial goals. Financial bukan kayak gue mau punya 10 miliar gitu. Nggak harus itu kan susah ngukurnya ya dok. Kayaknya udah mau nyerah duluan gitu kan sebelum tujuannya tuh terwujud gitu. Jadi mungkin lebih spesifik lagi, mungkin lebih terukur lagi. Misalnya tadi tuh pengen punya dana pendidikan anak gitu kan. Ya bisa lebih spesifik, bisa measurable. Jadi kita tuh tahu tujuan kita tuh mau investasi, tujuan kita tuh mau nabung apa. Jadi itu yang paling penting. Yang pertama harus define our financial goals. Nah yang kedua nih dok, yang mungkin paling bikin mager itu adalah kita harus evaluasi lagi dok kondisi keuangan kita gitu. Jadi jangan sampai kita yang ada expenses. Kita keluar duit, tapi pemasukan kita segitu-segitu aja gitu. Jadi sebenarnya selain harus bisa mengatur pengeluaran, mungkin kalau punya another stream of income nih kayak dokter kan profesi utamanya seorang dokter, tapi ada juga pendapatan lain yang untuk dari menjadi pembuat konten creator gitu. Nah, itu mungkin bisa karena sebenarnya kedengarannya klise, tapi jangan sampai kita tuh lebih besar pasak dari tiang ya dok. Jangan sampai kebanyakan cicilan, kebanyakan hutang, akhirnya kita malah ganggu tabungan kita gitu. Jadi memang penting banget untuk melakukan budgeting. Kita evaluasi dulu nih kondisi keuangan kita. Nah, yang terakhir kaitannya sama dana darurat tadi, Dok. Kita harus punya dana darurat. Nah, dana darurat itu apa? Sebenarnya dana darurat itu bukan kalau kita kepengen banget terus kita keluarin. Ujung-ujungnya kan malah jadi habis gitu. Apa bedanya sama tabungan? Nah, sebenarnya dana darurat ini tuh penting kita siapkan sebagai dana yang kita butuhkan ketika terjadi sesuatu yang keluar ekspektasi kita. Kayak misalkan pas lagi COVID, dok, itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang layoff karyawannya, banyak baru gitu. Nah, kita harus punya persiapan dana darurat untuk hal-hal seperti tadi. Ketika ada pekerjaan atau anak tiba-tiba sakit, harus keluar uang banyak. Nah, cara mempersiapkan dana daruratnya juga banyak macamnya sih dok. Tapi biasanya kalau untuk yang sudah berkeluarga, itu pada dasarnya harus punya dana darurat kurang lebih 9-12 kali pengeluaran. Jadi bukan dari pendapatan, tapi dari pengeluaran dok. Kalau misalnya dokter pengeluaran bulanannya sekitar 5 juta ya, tinggal dikali 12 gitu, 60 juta. Kurang lebih dana darurat yang harus disiapkan. Dan kalau udah dipakai dana daruratnya harus diisi lagi ya dok. Jadi di refill ya, harus di refill. Bener, jangan teh ocha sushi teh aja yang di refill, tapi dari lapar, bisa ya dok ya. Bisa sponsor ya kalau teh ocha pengen sponsor mungkin ya. Sekalian. BTW Mbak, tapi gini, aku juga mikir gini sih Mbak, aku kan invest emas tadi ya. Tapi kan aku mikirnya gini, invest emas itu kan nggak beranak ya, maksudnya ya kita cuma nyimpen doang gitu, dia nggak nambah kan. Aku tuh kepikiran pengen bikin bisnis sebenarnya, tapi aku takut kalau bisnis kita nggak terjun langsung, nggak ngawasin, takut rugi lah gitu, takut ambruk. Iya. Jadi kalau kita mau invest yang sifatnya itu, let's say misalnya bisa bikin bisnis gitu kan, atau bikin investasi apalah, yang nggak harus diawasin dan terjun langsung gitu, kesarannya Mbak Dila apa Mbak? Ya, sebenarnya ini menarik sih dok, karena memang banyak orang-orang yang pengen investasi gitu ya, tapi nggak punya waktu banyak untuk mantau investasinya gitu. Apalagi sekarang ini kan lagi menarik-menariknya ya dok, investasi saham gitu, investasi di pasar. Nah itu ya kan? Benar, tapi kan banyak bodong ya, takutnya entar ketipu kan. Wah, jangan sampai investasi bodong ya dok. Memang penting banget untuk tahu instrumen investasinya tuh apa. Apakah memang sudah
punya pengawasan dari OJK, punya license dari OJK, dan apakah memang suitable dengan profil resiko kita. Jangan sampai misalnya nih dokter ternyata punya profil resiko yang konservatif gitu, nggak mampu nih ngeliatin nilai investasinya dokter turun, ya berarti dokter nggak cocok investasi saham gitu. Nah kalau dokter profil resikonya lebih agresif gitu ya, lebih bisa terekspos sama naik turunnya pergerakan harga saham, mungkin dokter bisa investasi di saham. Tapi masalahnya buat investasi di pasar modal itu kan juga butuh resources ya dok, butuh waktu banyak gitu kan. Dokter udah sibuk bikin konten, udah sibuk menjalankan profesinya gitu. Jadi mungkin nggak punya waktu banyak nih buat ngurusin pasar modal. Jadi ada satu instrumen dokter namanya reksadana. Mungkin dokter dan teman-teman juga udah pernah dengar ya. Jadi reksadana itu sebenarnya satu instrumen investasi yang bisa memudahkan kita untuk bisa stay invested di pasar modal, tapi kita nggak perlu meluangkan waktu lebih banyak. Kenapa? Karena sudah ada pihak manajer investasi yang mengelola kita dalam bentuk reksadana. Nah, Trimega Asset Management ini adalah satu manajer investasinya dokter. Gitu. Jadi kita untuk dikelola oleh manajer investasi ya, yang kemudian akan diinvestasikan kembali di pasar modal seperti saham atau obligasi. Gitu kurang lebih simpelnya dokter. Berarti kita ibaratnya kayak nitip supaya uang kita diputar gitu ya berarti ya kurang lebih ya di saham. Oh. Di saham. Saya tadi awalnya mau bikin nih Mbak Dila, awal kepikiran itu mau bikin warteg sebenarnya. Wah. Tapi takutnya kan bukan ahli perwartekan ya, jadi takutnya ntar salah gitu, makanya aduh, ntar lu dah gitu. Tapi ini dokter yang menarik, mungkin orang-orang kalau kayak dokter gitu mau buka usaha itu kan butuh modal atau dana yang besar ya dok buat memulai. Iya. Nah, investasi di reksadana sebenarnya sangat affordable, sangat terjangkau dokter, karena 10.000 aja tuh udah bisa reksadana. Jadi sebenarnya 10.000 udah bisa. Oh, jadi bisa ya kayak orang-orang yang suka nongkrong di SCBD gitu ngeliatin grafik gitu, tapi cuma modal 10.000. Bisa ya, Pak? Cobain lah. Daripada buat beli kopi kekinian kan bisa ini dok, bisa langsung investasi. Kalori juga hati-hati tuh ya, kopi kekinian juga nggak sedikit kalorinya itu loh. Nah, itu juga bahaya ya dokter ya. Jadi lebih baik kita investasi, nggak hanya investasi kesehatan ya dok, tapi investasi finansial juga penting. Gitu. Iya, betul. Setuju banget Mbak. Thank you nih infonya nih. Oke dokter, berarti mungkin kita sudahi dulu ya dokter. Karena udah hampir 1 jam. Ini seru banget diskusi sama dokter Dika. Sebenarnya satu hal yang mungkin bisa aku dapat yang statement yang aku bisa tanamkan juga ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam menjaga kesehatan itu juga harus balance ya dok, antara kesehatan mental dan juga kesehatan finansial. Jadi semuanya tuh harus inline, harus seimbang. Benar, betul banget, harus jalan semua. Sangat benar banget, harus seimbang semua, harus dijaga semua itu biar sehatnya optimal ya. Oke, dokter, kita mungkin masuk ke sesi bagi-bagi kuis ya dokter. Sesi hadiah GoPay nih buat teman-teman dari tadi udah pada nungguin. Mungkin sama dokter bisa ini ya, tanyain 6 pertanyaan ke teman-teman, nanti bisa langsung dijawab di kolom komentar. Nah, kita akan yang paling cepat dan juga paling benar jawabannya. Paling benar. Oke, pertanyaan pertama dokter. Siapa duluan? Aku dulu ya dok. Yang boleh. Oke. Nah, pertanyaan pertama, berapa minimal investasi di reksadana? Saya. Jangan dong. Boleh. Oke. Sudah adakah yang menjawab dengan benar? Bisa langsung, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Ya, jawabannya benar Mbak Rizka. Jawabannya yuhu. Oh, bukan ya, yuhu nggak jawab ya. Sorry. Berapa minimal investasi di reksadana? Ini udah ada yang benar nih Mbak. Sudah ada yang benar ya. Oke dok. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dibaca. Ini diumuminnya belakangan berarti ya? Iya, nanti diumuminnya setelah live. Biar penasaran. Iya. Diumuminnya kira-kira bulan Oktober 2024 lah. Ya, kelamaan. Berikutnya sama aku ya? Iya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut.
pembuluh darah yang tugasnya itu ngasih makanan ke jantung namanya apa sih yang sering ada sumbatan, penyakit-penyakit sumbatan itu? Wah, gampang banget tuh. Aku jadi pengen jawab. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya, ya ini yang udah menjawab namanya Cicit. Jawabannya 10.000. Oh, bukan. Itu yang jawaban sebelumnya tadi. Sorry. Ayo, apa sumbatan tadi udah dibahas? Nah, udah ada yang bener juga nih. Keren. Udah Mantap, deh. mantap, mantap, mantap. Oke. Oke, Dok. Lanjut ya, Dok. Kita pertanyaan yang Lanjut. ya. Mm-mm. Ketiga, Mbak Dila lagi. Oke. Tuliskan salah satu jenis reksadana. Sebenarnya nggak ada sih, Dok, di bahasan kita hari ini. Tapi udah sering dibahas di IG Live Trimega sebelumnya. Salah satu jenis reksadana. Kan ada 4 teman-teman jenis reksadana. Sebutin salah satunya aja. Belum ada yang berhasil jawab, Dok. Iya, itu kan. Pertanyaan sebelumnya Koroner. Bukan ya, salah. sebelumnya. Koroner salah, Dokter. Tuh, banyak tuh. Bener nggak tuh, Mbak? Ada yang bilang saham, ada yang bilang pasar uang, pasar ikan, pasar ular, pasar Senen. Lalu nih aku jadi Tanjung Priuk. Lo kok jadi makin jauh kemana-mana ya? Iya. Oke, sudah dapat ya? Sudah dapat. Ya. Hmm. Ya. Oke, selanjutnya oleh Dokter Dika. Apalagi. Supaya kita menjadi seseorang yang sehat dan bugar, disarankan itu olahraga minimal berapa menit sih seminggu? Nah, tadi dibahas tuh awal-awal. Berapa menit seminggu? Ayo. Coba mana ayo. Ayo jawab ayo. Jangan ngomongin pasar uang lagi. Ayo, yang lain ayo. Pertanyaan berikutnya. Berapa menit kita olahraga dalam seminggu? Biar kita Udah ada nggak tuh jadi yang benar. Udah ada yang benar tadi di awal tuh. Udah ada, Mbak. Udah ada, Mbak. Udah ada yang benar. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan paling terakhir, paling mudah. Awas aja kalau nggak bisa jawab. Apa tuh? Apakah profesi utama dari Dokter Dika? Saya adalah seorang petani tebu. Apakah profesi utama? Harus lengkap ya, Dok. Harus lengkap sama spesialisnya juga. Oh iya, benar tuh. Dokter spesialis apa? Apakah sudah ada yang benar? Wah, ada yang bilang saya dokter jantung loh. Luar biasa. Udah ada yang benar, Yang benar. Oke, ya udah kita akhiri aja, Dok, sesi tanya-tanya jawabnya. Jangan lupa Oke. masih ada kesempatan untuk menangin saldo GoPay lagi karena teman-teman bisa review acara IG Live kita hari ini dan posting di story. Nanti kita akan pilih 6 orang pemenang. Ya. Oke, Dokter, thank you banget udah ngobrol-ngobrol, udah lewat dari 1 jam ya, Dokter. Udah lewat ya. Gak berasa ya. Alhamdulillah senang seru. Alhamdulillah, terima kasih Dokter, terutama ilmu tadi tentang tidur ya, Dok ya. Ngorok, saya langsung mau bilang suami saya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Amin. Terima kasih juga ya buat Mbak Dila, buat Trimega yang undang-undang saya, dan pasti buat teman-teman juga yang selalu menyenangkan lah untuk saling sharing bersama. Saya happy sekali hari ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat ya. Closing statement buat mengakhiri sesi kita malam hari ini. Oke, jadi intinya kalau kita bicara mau sehat itu, maka kita perlu tadi 4 pilar, jangan lupa. Olahraganya mesti benar, kemudian juga tidurnya harus cukup, istirahatnya cukup ya. Pola makan harus dijaga, dan tadi nggak boleh sampai kita itu kemakan sama stres. Ya. Jadi dengan kita bisa memenuhi 4 hal ini, harapannya kita bisa menjadi orang yang sehat dan juga bugar selalu. Mungkin begitu aja Mbak Dila. Siap. Thank you Dokter, closing statement-nya. Terima kasih juga buat teman-teman Trimega dan teman-teman followers yang sudah menonton sampai dengan selesai. Kita ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Thank you Dokter. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Salam Dokter.